Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi, kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Kang Jin Hyuk ya guys ya. Udah nonton belum part sebelumnya? Dan kalau kawan-kawan belum menonton part-part sebelumnya, kawan-kawan bisa langsung cek di deskripsi di bawah. Di sana udah lengkap baret dari part pertama sampai part terbaru kemarin. Dan bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, linknya juga ada di deskripsi di bawah juga. Link Saweria. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur cerita kali ini. Di part sebelumnya itu berakhir di mana Kang Jin Hyuk yang terikat kakinya akibat eksekusioner domain milik Hound. Dia mengerahkan skill terkuatnya, yaitu menembakkan senjata Feng dengan bantuan zodiac sign Sagittarius. Uniknya, Hound yang masih mencharge skill terkuatnya sama sekali nggak gentar dengan serangan terkuat dari Jin Hyuk tersebut. Dia membiarkan Feng yang penuh dengan aura kilatan petir itu menghantamkannya dengan begitu kerasnya. Memang Hound mampu menahan damage dari tembakan tersebut. Namun siapa yang menyangka tiba-tiba special ability dari Feng pun aktif. Seiring dagger itu hancur berkeping-keping. Spontan Phantom Beast Pentagris pun tercipta dari kepingan Feng yang hancur itu, sehingga serangannya menjadi 100 kali lipat damage untuk sementara. Hound pun meraung histeris kesakitan. Dia merasakan sengatan aura api raksasa dengan begitu ganasnya. Ngelihat itu, Jin Hyuk pun bilang dalam hatinya, sayang sekali, tapi aku udah mengorbankan kartu asku, item Green Great Fang. Harusnya itu cukup untuk memenuhi syarat penyalinan ini, bukan? Dan sebagai bonus, harusnya aku bisa menghabisi Old Guard juga di sini. Namun tiba-tiba Jin Hyuk tersentak kaget saat membaca notif syarat penyalinan nggak terpenuhi. Termasuk Hound yang masih bisa bertahan hidup setelah terkena skill terkuatnya barusan. Sontak Hound pun bilang ke Jin Hyuk, apa kamu merasa putus asa? Sadar kalau serangan terkuatmu itu nggak berhasil, hah? Pada akhirnya kau gak berbeda dari semua yang berani menantangku. Waktunya kau untuk mati saat ini. Akhirnya Hound pun mengerahkan serangan terkuatnya juga. Begitu proses persiapan selesai. Seiring dia melepaskan tebasan pedang ke bawah untuk mengaktifkan skill execution, seketika aura pedang yang gak terhitung jumlahnya muncul di dalam domain itu. Sebuah aura pedang itu menghunjam ke bawah dengan kekuatan penuh secara serentak. Sampai-sampai Jin Hyuk yang melihatnya kaget dan dia bilang, skill broken macam apa ini anjir. Demi menahan gempuran dahsyat membabi buta dari aura pedang tersebut, Jin Hyuk pun segera mengaktifkan Perseus Shield-nya, Triple Magic sekaligus Ancient Barrier. Tapi bahkan dengan 3 shield sekaligus, gempuran pedang aura itu masih terlalu dahsyat yang membuat Jin Hyuk memancarkan ekspresi kaget sekaligus panik di sini. Dan secara bersamaan juga, Alex yang masih berada di dalam barrier Yusong tersentak kaget karena merasakan mana Jin Hyuk yang tiba-tiba menurun drastis dengan cepat. Sementara itu di kediaman Jin Hyuk di dunia nyata, Dark Emperor dan Wolyong yang baru masuk ke rumah Jin Hyuk dengan mendobrak pintu tiba-tiba nyaris diserang oleh Keisei dan juga Judelo. Untungnya kakak beradik ini kenal dengan si kakek yang menyelamatkan Nuna saat melawan para demon dulunya. Setelah tahu dari Keisei dan juga Judelo kalau Jin Hyuk masuk ke tower karena ada urusan yang harus diselesaikan, jujur Dark Emperor kecewa karena dia udah menghabiskan semua yang dia punya demi bergegas keluar tower agar menemuinya. Mendengar Judelo bilang kalau Jin Hyuk akan pulang sebentar lagi, maka Dark Emperor pun duduk di sofa dan menunggu kepulangan Jin Hyuk bersama-sama di sana. Sembari bilang kalau dia mau membuat pesta kejutan untuk Jin Hyuk nantinya. Ngelihat Dark Emperor, Keisei dan juga Judelo kegirangan menunggu kepulangan Jin Hyuk, Wolyong pun tersenyum dan bilang dalam hatinya, Tuan, Anda harus segera kembali. Ada banyak orang yang menunggumu di sini. Padahal saat ini Jin Hyuk sedang sekarat parah, terbaring di atas tanah dengan darah bersimbah di sekitarnya. Ngerasa dirinya udah menang, Hound pun berjalan mendekati mahkota sebelum akhirnya berlutut di depan item tersebut. Dan dalam hatinya Hound pun bilang, serangan penghabisannya itu sungguh kuat. Jika aku nggak menggunakan execution domain dan menerima serangannya secara langsung, nyawaku pasti akan terancam dalam bahaya.
Tapi mahkota ini mampu menahan Well of Reversalku tanpa menjadi hancur. Kalau begitu ini pasti yang asli. Sebelum mengambil mahkota tersebut, Hound pun mengaktifkan Body Reinforcement Transcendent Grid untuk meningkatkan semua statnya sebanyak 60% selama 30 detik. Meski udah mengaktifkan buff, nyatanya saat Hound memegang mahkota tersebut, seiring mahkota menanyakan kepantasannya, tetap aja Hound merasa sakit yang luar biasa, seperti tubuhnya terbakar dari dalam. Makanya Hound pun buru-buru mau masukin Crown of Tyranny ke dalam rune box, baru kemudian berniat kabur secepat mungkin. Seiring terlihat ada sosok misterius yang berjalan mendekati Hound dari arah belakang, tiba-tiba Hound kaget bukan main saat ngelihat skill Body Reinforcement-nya dinetralisir secara mendadak. Seketika sekujur tubuh Hound kembali merasakan sakit yang luar biasa, bahkan sampai muntah darah. Dia pun melirik ke belakang sambil bilang, skillku di cancel. Apa-apaan? Siapa sangka orang yang menetralisir dan men-cancel skillnya ternyata adalah Jin Hyuk yang kembali bangkit berdiri. Jin Hyuk pun bilang, bukankah aneh bahwa tubuhku nggak menghilang bahkan setelah menerima Well of Reversal? Kau sungguh mengira kalau acting panikku tadi dan menyangka kalau kau udah menang. Apa kau gak berpikir kalau aku sengaja melakukan semua itu? Tanpa diduga, ternyata saat Jin Hyuk ngeluarin ekspresi panik tepat sebelum pedang aura mengenainya, dia mengaktifkan skill Invisibility sekaligus mencipratkan darah dari Blood Pact. Jin Hyuk pun melanjutkan, inilah kenapa orang sepertimu yang sombong hanya karena kalian kuat, malah kalah karena kalian membiarkan diri kalian berpikir kalau pertarungan udah berakhir, kata Jin Hyuk yang dari tadi mengaktifkan skill Nihilismnya untuk menetralisir buff yang Hound gunakan sebelumnya. Seiring rasa sakit di sekujur tubuhnya makin menjadi-jadi akibat memegang Crown of Tyranny, Hound pun bilang dalam hati, tadi mahkota itu bertanya padaku, apa aku memang berhak menjadi Sang King of Tyranny? Seketika mata Hound memancar sinar terang, namun setelahnya dia menjerit histeris sekuatnya karena tubuhnya mulai meledak dari dalam hingga menciptakan ledakan dahsyat yang sangat menyilaukan. Ngelihat itu Jin Hyuk pun tersenyum dan dia bilang, ya aku ingat rasa sakit itu. Itu tepat seperti saat pertama kali aku memegangnya dulu. Jika mahkota menolak mengakuimu sebagai masternya, itulah yang akan terjadi. Seluruh jalur manamu terbakar dan kau akan menjadi orang cacat selamanya. Persis seperti ucapan Jin Hyuk, kini mahkota pun terjatuh dari tangan Hound karena tubuhnya udah rusak parah. Bahkan seluruh kulit luarnya terbakar sampai hitam gosong. Sontak dengan nada terbata-bata, Hound pun meminta Jin Hyuk menolongnya agar mengakhiri rasa sakit luar biasa ini untuk selamanya. Tapi Jin Hyuk yang baru kelar mengelap darah buatan di wajahnya malah menaruh kainnya di atas kepala Hound yang terbakar sembari bilang, sebentar, sebelum itu ada yang mau kupastikan terlebih dahulu. Ini pedang yang bagus bukan? Kata Jin Hyuk sembari mengambil Execution Great Sword yang digunakan oleh Hound sebelumnya. Dalam sekejap Jin Hyuk langsung tahu kalau pedangnya Hound ini adalah Great Purple sebanding dengan Balmung yang dia miliki. Jin Hyuk tahu gear langka seperti ini jarang ditemui bahkan di lantai tengah. Ngelihat pedangnya dipegang Jin Hyuk, Hound pun bilang wajar aja bagi sang pemenang duel yang mengambil jarahan. Tapi pedang itu adalah warisan keluargaku. Jika kau menghargai kehormatan seseorang yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk bertarung, maka tolong jaga baik-baik pedang itu. Namun tiba-tiba Jin Hyuk malah tertawa licik dan ngejawab, Maaf, tapi aku lebih mementingkan kegunaan dibandingkan kehormatan. Seketika Jin Hyuk pun mengorbankan item Execution Sword tersebut. Dan hebatnya pengorbanan itu langsung melebihi batas sehingga syarat penyalinan pun segera terpenuhi. Pada akhirnya Hound pun tewas meregang nyawa dengan tubuhnya hancur dalam keadaan murka kepada lawannya yang sama sekali nggak menghargai kehormatannya dan menghancurkan pedang warisan keluarganya itu. Dengan begitu Jin Hyuk pun berhasil menyalin skill Unique Secret Spear Well of Reversal sekaligus level up beberapa kali. Kebetulan Well of Reversal adalah skill yang menggunakan blazing bahasa kuno untuk menghancurkan lawan. Semakin mahir penggunaannya, dia bahkan bisa menghancurkan relik suci, bukan cuma makhluk hidup.
Membicarakan kehormatan saat kau sekarat. Perhatikan saja dari neraka gimana caraku mengambil Crown of Tyranny ini, kata Jin Hyuk yang bersiap mengambil mahkota tersebut yang tergeletak di atas tanah saat ini. Akhirnya, Yusong pun melepaskan battlefield selection-nya untuk kembali ke lokasi Jin Hyuk dan ke realita dunia saat ini. Spontan saat dia dan Teresa udah kembali, mereka pun sangat kaget ngelihat Jin Hyuk sedang dilahap oleh mana mahkota yang dia pegang itu. Ngelihat Yusong panik karena takut Jin Hyuk akan mati duluan sebelum dia mengalahkannya, Alice pun bilang, "Tenanglah Swordmaster, kontraktor cuma menerima tantangannya." Tantangan untuk membuktikan kelayakan menjadi King of Tyranny. Sembari memperkuat genggamannya pada mahkota tersebut, Jin Hyuk pun segera mengaktifkan Heavenly Demon Divine Art. Lalu dengan lantang dia bilang kepada mahkota tersebut, "Gimana? Gak asing bukan? Itu adalah kekuatan mastermu sebelumnya yang melemparkanmu sejauh ini. Berhenti menolak aku dan aku sebagai mastermu," kata Jin Hyuk sembari mengadu kekuatannya dengan kekuatan milik mahkota tersebut hingga menciptakan ledakan aura petir yang menyambar kemana-mana. Sekarang kita pindah sebentar ke domain Eden. Terlihat malaikat yang bernama Samael mendatangi Gabriel untuk melaporkan perang saudara yang terjadi. Samael bilang kalau pasukan rebel yang dipimpin Kizakil bertarung sengit, tapi pada akhirnya cuma sekitar separuh yang selamat dan berhasil kabur dari Eden. Samael dan timnya pun berusaha untuk mengejar, tapi langsung dibatalkan karena kerugian yang terjadi udah terlalu parah. Selain itu, Kizakil yang sempat terluka oleh serangan Gabriel ternyata juga berhasil kabur. Jujur, Gabriel gak menyangka saudara-saudara Eden berperang antara satu sama lainnya di saat genting seperti ini. Gabriel yakin mereka udah melakukan dosa besar yang gak termaafkan. Dia cuma bisa berharap semoga Blessing Sang Mother masih ada bersama mereka. Setelahnya, Samael juga ngelapor ke Gabriel, berdasarkan informasi dari manajer, Crown of Tyranny jatuh ke tangan seorang player. Mendengarkan itu, Gabriel pun terdiam sejenak sebelum akhirnya dia merespon, "Aku mengerti." Jadi pada akhirnya ini telah dimulai ya, langkah pertama menuju ke lantai 50. Kembali ke Jin Hyuk di lantai 19. Terlihat Jin Hyuk sempat pingsan setelah beradu kekuatan dengan Crown of Tyranny. Namun sekarang mahkota itu udah menjadi milik Jin Hyuk seutuhnya. Mahkota yang gak bisa hancur oleh situasi apapun. Memiliki efek penambahan semua stat sebanyak 30 poin, critical change sebanyak 30%, menambahkan level skill sebanyak 3 setiap kali bertarung melawan Divine Being, serta mengizinkan penggunaan skill eksklusif dari owner sebelumnya secara full mastery selama 3 menit. Pastinya Jin Hyuk senang bukan main dong. Akhirnya dia mendapatkan salah satu mahkota yang dibutuhkan untuk menantang lantai ke-50. Dalam hatinya Jin Hyuk bilang, efek lain dari item ini bagus, tapi lebih dari semua stat boost tersebut, meningkatkan stat yang paling penting saat menghadapi lawan yang lebih kuat dengan celah sebanyak 30 poin. Hebat. Inilah definisi opsi broken item sesungguhnya. Otomatis cuma Yusong yang kesal ngeliat Jin Hyuk senyum-senyum sendiri. Dan begitu mendengar Teresa serta Yusong naik 10 level setelah mengalahkan Old Guard, seketika Jin Hyuk memegang kedua rekannya sembari bilang, "Apakah kalian gak paham maksud dari semua ini? Itu berarti kita-kita yang ada di sini adalah orang yang paling mungkin akan mencapai puncak dari Tower of Trial. Bukankah itu hebat?" Setelah kesenangan Jin Hyuk bersama dengan rombongannya, siapa sangka ada sosok yang mengawasinya via kamera sistem. Sosok itu bilang, "Kang Jin Hyuk, kau mendapatkan lebih banyak rekan dibandingkan sebelumnya. Menemukan kebahagiaan di saat-saat seperti ini, itulah dirimu. Aku gak ragu bahwa sekali lagi kau akan mendaki sampai lantai teratas Tower of Trial ini. Tapi sebentar lagi hal itu akan mendatangimu. Saat dimana kau akan dipaksa untuk memilih. Aku penasaran keputusan apa yang akan kau buat saat itu," kata Iawan yang merupakan salah satu dari administrator tertinggi dari Tower of Trial dengan wujud yang saat ini masih terlihat cukup samar-samar.
Namun tiba-tiba Yaon pun tersentak saat ngelihat rekannya memanggil via notif jarak jauh kalau seseorang sedang menuju ke lokasinya. Yaon gak menyangka sosok itu udah mengejarnya, makanya dia pun langsung menghilangkan jejak dan segera kabur dari tempat persembunyian yang mirip seperti langit-langit tower. Sambil berusaha terbang untuk kabur dari ledakan yang terjadi, Yaon pun bilang dalam hati sembari tersenyum, "Aku belum boleh tertangkap, setidaknya sampai Kang Jin Hyuk menaklukkan puncak Tower of Trial sekali lagi." Akhirnya Yusong dan Teresa keluar dari Hidden Ruin Dune of the Sun. Sontak mereka berdua kaget saat ngelihat para prajurit tergeletak tewas di depan portal tersebut. Untungnya Oasis ternyata berhasil selamat sebagai satu-satunya yang tersisa. Ngelihat itu Teresa pun segera menghampiri Oasis dan meminta maaf sekaligus menyembuhkannya dengan Secret Healing. Setelahnya Oasis pun nanya apa keanehan di hutan mereka udah berakhir. Ngelihat Teresa mengangguk, Oasis pun heran kenapa jumlah mereka berbeda dibandingkan ketika mereka masuk sebelumnya. "Mana Kang Jin Hyuk?" tanya Oasis penasaran. Sebelum Teresa dan Yusong ngejawab, Alice yang ikutan keluar bersama dengan Frey dari portal duluan pun bilang, kontraktor tetap ada di dalam sana. Katanya ada urusan yang belum dia selesaikan. Orang seperti kalian gak akan paham dah. Lah, terus kenapa kau gak berada di sisinya, Alice? Tanya Teresa keheranan. Alice pun ngejawab, karena ada sesuatu yang aku inginkan. Sword Master, ajarkan aku cara berpedang. Melihatmu bertarung, aku mau mempelajari cara lain untuk bertarung juga. Kalau kau berani menolak, maka aku akan memberitahukan kontraktor tentang rahasiamu. Spontan Yusong pun berkeringat dingin mendengarkan ancaman tersebut. Sementara itu di boss room lantai ke-19 terlihat kumpulan para player gagal memotong boss Ancient End. Padahal si boss udah dikutuk dengan efek sleep. Pertarungan melawan bos itu disiarkan via live streaming dan kini udah regu ketiga yang harus masuk gantian ke ruangan bos untuk memotong Ancient End setelah 2 regu sebelumnya gagal total. Jin Hyuk yang ikut menonton streaming itu sambil nyantai di Hidden Ruin lantai 19 pun merespon dan dia bilang, bukan begitu cara melakukannya. Gimana bisa kalian membawa 6 party raid penuh dan masih terjebak di fase pertama? Kalau aku mah cuma butuh seminggu untuk solo menyelesaikan semua itu, bahkan di hard mode sekalipun. Dalam benaknya, Jin Hyuk mengakui kalau progres mereka ini lambat, tapi gear mereka udah meningkat pesat sehingga semakin banyak jumlah player yang terlihat kompeten sekarang. Sambil terus menonton mereka via streaming, Jin Hyuk bilang dalam hati, jika terus begini mereka akan bisa memasuki lantai menengah tanpa aku. Terkadang masih sulit untuk dipercaya. Ada banyak sekali orang yang menantang Tower of Trial. Dulu cuma aku dan si peguntit dari game VR itu yang menantang Tower of Trial sampai ke lantai atas. Ternyata saat ini Jin Hyuk mengerahkan para bawahannya mulai dari Spirit, T-Bone, dan yang lainnya untuk menggali tanah Hidden Ruin sedalam mungkin agar menemukan pengganti bagi Purple Grade Enchanted Dagger serta Fang yang hilang akibat pertarungan melawan Hound sebelumnya. Selagi progres penggalian masih berlangsung, tiba-tiba Partial Incarnation Feril muncul di hadapan Jin Hyuk. Feril marah-marah kepadanya. Kapan Jin Hyuk memenuhi janjinya untuk menjadi Dark Apostle-nya? Jujur, Jin Hyuk udah bosan ditodong-todong terus menjadi Dark Apostle seperti ini. Tapi karena tahu Feril bisa membantunya dalam progres pencarian item baru di bawah tanah Hidden Ruin ini, makanya Jin Hyuk sengaja ketawa dan dia bilang, sebenarnya aku punya beberapa konten interaktif yang cukup menghibur. Apa kau mau ikutan? Spontan, Feril pun marah-marah dan langsung berubah menjadi antusias karena dia paling suka dengan kontennya Jin Hyuk. Apalagi itu katanya menantang. Kita pindah ke Hastings yang berada di suatu tempat di lantai atas. Terlihat dia sangat shock begitu tahu 3 old guard Nyarlathotep semuanya dikalahkan oleh partinya Jin Hyuk. Menurutnya ini gak masuk akal. Padahal setahu Hastings, belum lama ini Jin Hyuk cuma player biasa, player yang menarik perhatian setelah membentuk faksinya sendiri pada game pemilihan kekuatan di lantai menengah sebelumnya. Dalam hatinya Hastings bilang, tapi bola salju yang bernama Kang Jin Hyuk ini berguling menurun semakin cepat dan membesar setiap waktunya. Tiba-tiba Hastings tersentak karena merasakan keberadaan misterius mendekatinya dari belakang. Dia pun bersiap untuk mengerahkan serangan sembari bilang dengan keras, "Siapa di sana?"
Sosok yang meneteskan darah emas pun ngejawab, siapa? Sungguh, menjadi manajer senior gak memberikanmu hak untuk meremehkanku. Ternyata itu adalah Kizakil yang terluka parah akibat serangan Gabriel sebelumnya. Hastings yang kesal, Kizakil mengendap-endap seperti ini akhirnya pun bilang, aku dengar soal apa yang terjadi di wilayah Eden. Menilai kondisimu, kau cukup kesulitan karenanya. Terus apa yang membawamu kemari? Kizakil pun menjawab kalau dia datang untuk mencari tahu lokasi Jin Hyuk berada. Apalagi semua juga tahu kalau manajer bisa melacak orang di dalam tower. Hastings pun bilang kalau masih aja mikirin situasi orang lain seperti biasanya. Harusnya kau juga tahu kalau mengungkapkan informasi player kepada penghuni tower adalah pelanggaran aturan. Hastings, apa kau kira aku datang kemari bertaruh pada tuduhan pemberontakan cuma untuk mendengar alasan menyedihkan seperti itu? Aku harus menghabisi Kang Jin Hyuk. Beritahu keberadaan dia sekarang juga, kata Kizakil gak sabaran. Hastings pun merespon, mengamuk seperti itu gak akan berhasil. Sebagai seorang manajer, aku gak bisa memberitahukan lokasi spesifik dari seorang player. Tapi aku bisa memberitahukan kalau jauh di dalam lantai ke-19 Dune of the Sun ada tempat cocok dan pantas bagi seorang angel emosian seperti dirimu ini. Mendengarkan ucapan isyarat tersebut, Kizakil pun langsung terbang menuju ke lantai 19. Ngelihat Kizakil mau mengamuk ke sana, Hastings pun tertawa dan dia bilang dalam hati, aku akan mengirimkanmu hadiah yang tak terduga. Kuharap Kang Jin Hyuk kau benar-benar mati kali ini bersama dengan bis yang coba kau bangunkan sekarang. Kembali ke lokasi tempat Jin Hyuk berada demi menenangkan Feril yang gak sabaran terhadap tuntutan dari Dark Apostle serta konten interaktif. Jin Hyuk sengaja ngasih dia banyak minuman soda hingga akhirnya tiba-tiba Fire Spirit nongol dari galian lobang dengan penuh keringat dan mereka berhasil menemukan apa yang Jin Hyuk cari. Jin Hyuk pun segera turun ke dasar galian sembari membawa Feril di pundaknya. Ternyata tempat yang lumayan dingin dan penuh dengan kristal es itu adalah sarang dari Phantom Beast Pavilion. Feril pun bilang, tunggu sebentar, di sini gak ada apa-apa selain ice kristal. Jangan bilang kau menyusup ke dalam sarang kosong hanya untuk menjarahnya. Tentu aja enggak. Dari mana serunya kalau begitu? Kau udah sadar bukan? Tanya Jin Hyuk seiring bayangan bis muncul dari atas mereka. Spontan Feril memandang ke atas dan dia pun kaget ngelihat Phantom Beast Pavilion mengaum padanya. Tapi persis saat itu juga Jin Hyuk pun bilang, jeng jeng, selamat datang di konten interaktif lindungi Kang Jin Hyuk. Tolong aku, kata Jin Hyuk kepada Feril. Kita pindah sebentar ke rumah Jin Hyuk di dunia nyata. Kebetulan bagi Yusong ini adalah pertama kalinya dia datang ke rumah Jin Hyuk. Yusong gak menyangka rumahnya lebih ramai dari apa yang dia bayangkan. Kang Jin Hyuk yang dia kenal di game VR selalu sendirian. Tapi sekarang Kang Jin Hyuk jauh berbeda dan dia dikelilingi oleh banyak orang. Setelahnya Alice pun mengundang Yusong untuk duduk dan minum bersama. Sembari minum, Alice bilang ke Yusong kalau dia butuh tempat latihan untuk berpedang. Makanya dia pun mau meminjamkan basement dari asosiasi Awaken. Awalnya Yusong keberatan mengajari Alice. Secara Alice sendiri udah kuat bahkan tanpa ilmu berpedang sekalipun. Tapi saat mendengar Alice ingin memiliki kekuatan yang lahir dari tekad gak tergoyahkan pada kontraktor seperti tekadnya Yusong, belum lagi Belus bilang kalau Alice ini cocok belajar rapier yang sesuai dengan bloodline-nya, Yusong pun memutuskan bersedia mengajari Alice. Karena mengajari orang lain itu juga salah satu cara bagi Yusong untuk berlatih. Ngelihat Wolyong pun heran dan nanya ke Yusong, Tuan Muda Cheon, apa Anda udah tahu kalau Nona Alice adalah penghuni tower? Yusong pun ngejawab, bukankah itu udah jelas? Kulit pucat, rambut perak, apa ada ras lain selain vampire high rank di tower yang punya bloodline magic? Wolyong berpendapat kalau Alice berusaha keras untuk menutupi identitasnya. Jadi dia lebih suka kalau Yusong nggak mengatakan apapun tentang bloodline secara terang-terangan. Mendengarkan itu Yusong pun shock. Rekan-rekan Jin Hyuk pada nggak tahu kalau Alice adalah vampire penghuni tower.
Kembali ke Jin Hyuk dan juga Verial. Terlihat saat ini pertarungan terjadi antara Phantom Beast Hyvalian dengan Verial. Hyvalian mengaktifkan Ice Blast yang membuat Verial beku dalam sekejap. Memang Verial bisa langsung lepas dari es tersebut dan mengaku kalau serangan Hyvalian cuma membuatnya gili-gili basah aja. Tapi aslinya dia merasakan sedikit sakit. Secara itu datang dari Phantom Beast yang menyerangnya. Dalam benaknya, Verial mau pamer kekuatan sebagai sang Demon King pada Jin Hyuk agar dia semakin tertarik untuk menjadi Dark Apostle-nya. Tapi saat Verial ngelihat ke arah Jin Hyuk, ternyata reaksinya biasa aja. Sehingga Verial malah kesal ngelihatnya. Siapa sangka saat ini Jin Hyuk sedang mempersiapkan makanan dari bahan strawberry yang dibesarkan. Setelah mengambil sisa es yang ada di telinga Verial, Jin Hyuk pun menggunakan skill Otherworldly Restaurant untuk membuat makanan strawberry mewah di sana. Ngelihat Hyvalian tertarik pada apa yang Jin Hyuk buat, Jin Hyuk pun bilang dalam hatinya, Hyvalian, Phantom Beast yang hibernasi selama puluhan tahun, menunggu Ice Egg sekali lagi 100 tahun di lantai 19. Saat ini dia terbangun dari hibernasinya. Dia ganas, tapi jika kau memberikan makanan manis untuk mengisi perutnya, habis dia. Hai. Persis seperti ucapan Jin Hyuk, begitu makanan strawberry mewah itu selesai dibuat dari salah satu bahan Phantom Beast Ice, seketika mata Hyvalian berbinar-binar, diikuti Verial yang juga sama sih kayak gitu. Mereka berdua pun makan strawberry manis itu dengan lahap seakan menikmati surga. Ngelihat itu Jin Hyuk pun bilang dalam hati, jika aku datang sendirian ini akan makan banyak waktu dan menjadi lebih lama. Tapi berkat Verial memancing agro dari Hyvalian, ini berakhir dengan gampang. Selagi Hyvalian terus menikmati makanannya, Jin Hyuk pun mengaktifkan skill empathy dan juga mantra taming sehingga muncul notif yang bilang kalau Jin Hyuk berhasil menaklukkan Phantom Beast Hyvalian. Dengan Hyvalian yang kini menjadi bawahan barunya, maka Jin Hyuk pun mengambil essence yang si Beast kumpulkan selama puluhan tahun untuk mengganti Feng yang udah hancur, serta menjadi bahan untuk menempa senjata ultimate. Essence yang kini berada di tangan Jin Hyuk tersebut bernama Hyvalian Soul. Kita pindah sebentar ke rombongan player yang berada di room boss lantai 19. Atas anjuran si botak, mereka semua diminta bertahan seminggu lagi agar bisa menyelesaikan pemotongan boss Ancient End. Sehingga umat manusia punya waktu tambahan 90 hari ke depan seperti biasanya. Namun tiba-tiba muncul notif di hadapan mereka semua yang bilang kalau lantai 19 udah diselesaikan. Banyak player yang kebingungan dan shock dengan kemunculan notif mendadak seperti itu. Tapi Maria sih tahu persis, cuma ada satu orang yang bisa melakukan hal ini. Siapa lagi kalau bukan Kang Jin Hyuk. Dan faktanya dengan mendapatkan Hyvalian Soul yang dijaga oleh Hyvalian itu sendiri adalah syarat clear tersembunyi dari lantai ke-19. Berhubung Verial puas disuguhi makanan enak, dia pun pamit sembari bilang, "Tadi itu menyenangkan bro, kali ini aku akan membiarkanmu karena waktuku udah habis. Tapi jangan lupa, suatu hari nanti kau akan menjadi Dark Apostle-ku." Mendengarkan itu Jin Hyuk pun lega, bisa lepas lagi dan lagi dari tekanan kontrak dari Verial. Dan berkat itu pula dia mendapatkan Hyvalian Soul tanpa bersusah payah. Ya cuan lah, untung dan untung. Kebetulan Hyvalian Soul adalah bahan senjata elemental es terkuat yang ada di Tower of Trial. Jin Hyuk tahu membutuhkan pengrajin mahir untuk menempanya juga. Karena itu pula dia pun berniat untuk kembali berjumpa dengan Orun. Baru aja Jin Hyuk mengajak Hyvalian pergi untuk mengenalkannya kepada keluarga baru, tiba-tiba Jin Hyuk dan Hyvalian tersentak karena secara mendadak muncul sinar terang dari atas mereka. Jin Hyuk bilang, sinar matahari? Nggak mungkin. Secara struktur lokasi, sinar matahari nggak bisa mencapai tempat kedalaman ini. Tunggu. Jejak mana ini? Siapa sangka Kizakil yang diikuti bawahannya udah berada di Hidden Ruin lantai 19 dan sedang mengaktifkan Joshua Sword of Judgment. Dengan menggunakan pedang tersebut, Kizakil memanggil Divine Judgment ke area yang telah ditentukan. Dan pastinya area itu adalah tempat Jin Hyuk berada saat ini.
Ngelihat Joshua, Sword of Judgment dikonsumsi, salah satu bawahan malaikat pun nanya, "Tuan Ezekiel, apa nggak apa-apa menggunakan salah satu dari Joshua Relic Eden seperti ini?" Ezekiel pun menjawab dengan tegas, "Apa kau mempertanyakan penilaianku? Bahkan setelah aku menerima stigma sebagai pengkhianat Eden untuk melakukan ini sekalipun, jika itu berarti menghabisi pria itu, maka aku akan menghabiskan semua gunung relik tanpa ada penyesalan." Seiring pilar cahaya di bawah tanah membumbung tinggi ke lantai, tiba-tiba terjadilah ledakan Divine Judgment yang benar-benar gila sih dahsyatnya, yang menghancurkan segalanya di dalam area yang udah ditandai. Begitu ledakan mereda, Ezekiel pun bilang ke bawahannya, "Pergilah dan ambil Crown of Tyranny dan ambil kembali sisa-sisa Kang Jin Hyuk yang ada di sana. Itu pun kalau masih ada sisa dari tubuhnya." Persis setelah ledakan itu terjadi, Alice pun benar-benar kaget sampai dia lengah dalam latihan pedangnya bersama Yusong. Ngelihat Alice latihan dengan intens, jujur Belus senang karena Alice bisa mengalihkan pikirannya untuk balas dendam ke latihan pedang yang bisa menjernihkan pikirannya itu. Selain itu, Belus juga kagum pada Yusong yang memang pantas menyandang julukan Sword Master. Dalam hatinya Belus bilang, dia mengubah teknik rapier agar cocok dengan trait Nona Alice. Dia sungguh alami dalam hal berpedang. Jika mengecualikan Kang Jin Hyuk, dia mungkin yang paling pantas menghadapiku. Dan setelahnya Yusong pun menyuruh Belus sebagai lawan sparring Alice yang pasti Belus senang melakukannya. Sekarang kita berpindah ke workshopnya Orun. Terlihat Orun saat ini sedang bosan karena bisnisnya semakin berkembang dengan bantuan asisten. Tapi jujur dia merindukan masa-masa menempa Balmung, membuat armor raksasa aneh seperti permintaan Jin Hyuk dulu. Itu adalah item-item yang langka dan dia buat dengan sepenuh hati, dengan kebanggaan juga tentunya. Namun tiba-tiba muncul portal di sampingnya diiringi dengan ledakan kecil setelahnya. Orun pun kaget dengan ledakan itu dan dia bersiap mau menghantam orang yang berani masuk ke workshopnya dengan kursi. Tapi ternyata yang muncul dari portal tersebut adalah Kang Jin Hyuk. Saat Orun nanya kenapa dia menerobos sembarangan serta banyak pasir di seluruh badannya itu kenapa, daripada menjelaskan, Jin Hyuk malah langsung menunjukkan Heavenly Soul untuk dibuatkan belati baru. Ngelihat bahan selangka itu, spontan Orun langsung bersemangat berapi-api untuk menempa senjata grade tinggi yang akan dia tempa dengan penuh kebanggaan. Selagi Orun mulai menempa, Jin Hyuk membersihkan bajunya dari pasir sembari mengaku dalam hatinya kalau itu tadi nyaris bro. Jadi gimana ceritanya nih Jin Hyuk bisa selamat dan tiba-tiba pindah ke workshopnya Orun via portal. Oke, kita mundur sedikit saat skill Divine Judgment diaktifkan di Hidden Ruin lantai 19 sebelumnya. Begitu muncul notif di hadapan Jin Hyuk yang bilang kalau dia nggak bisa ninggalin area yang ditentukan, Jin Hyuk segera mengaktifkan Subspace Inventory untuk mengamankan Hevelian. Jin Hyuk yang tahu kalau ini pasti adalah salah satu perbuatan dari Relic Eden yang digunakan untuk menghapuskan sasaran tingkat atas Joshua Sword of Judgment, lumayan panik karena 1 second invisibility masih dalam keadaan cooldown. Dia tahu meski Star Blessing bisa memulihkannya, nggak ada jaminan dirinya bisa menang melawan Angel sekarang. Ngerasa nggak punya pilihan lain, Jin Hyuk pun menggunakan special item Lucky Random Box sembari bilang dalam hati, "Aku akan bertaruh bahwa kau sedang menyaksikanku sekarang, Iyawan." Atas bantuan dari Iyawan, Jin Hyuk mendapatkan Freedwen Necklace dengan drop rate dari random box jauh di bawah 1%, yang saat ini sedang dipegang Jin Hyuk di timeline yang sekarang. Kalung itu punya efek mengabaikan semua batasan dan mengizinkan pelarian instan asalkan berpindah ke tempat orang yang dikenal. Dalam hatinya Jin Hyuk bilang, "Berkat perk khusus ini aku memang beruntung, tapi ini bukan karena kekuatanku sendiri. Aku hidup hanya karena bantuan dari Iyawan. Aku kira aku udah semahir yang ku bisa, tapi jalanku masih panjang," kata Jin Hyuk marah pada dirinya sendiri. Dalam waktu singkat Orun pun menyelesaikan tempaannya. Dia pun segera menunjukkan ke Jin Hyuk senjata belati baru yang bernama Bernard. Bernard yang punya grade Indigo, durability 17.000 dan attack power 35.000. Trait utama dari senjata itu, setiap serangannya memberikan efek bleeding dan meningkatkan critical rate sebanyak 10%. Sedangkan spesial skillnya saat bertarung bersama spesies Ancient, Spirit Beast atau Phantom Beast, attack power meningkat sebanyak 30%.
Saat mencoba senjata baru di tangannya, Jin Hyuk pun bilang dalam hati, benar, semakin banyak variabel yang gak terkendalikan yang muncul. Jika begitu aku hanya perlu bersiap dengan lebih teliti, terus melangkah ke depan, kata Jin Hyuk dengan tekad yang membara. Wah, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan terus alur cerita dari Kang Jin Hyuk hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.